ibu sekalian, dengan para jamaah sekalian. Dan kalau bagi saya pribadi ini merupakan kunjungan pertama di Pulau Bawean tadi. Dan karena memang ini kunjungan pertama, jadi memang kami atau saya pribadi mengalami pengalaman yang luar biasa. Tadi ketika kapal dari Pelabuhan Gresik mau berangkat ke sini, ya, pas awal-awal berangkat itu nyantai, ya, kapalnya tenang, enak gitu ya. Ya biasa. Saya sempat foto-foto, sempat video-video gitu. Tapi semakin ke tengah, kapalnya goyang-goyang dan karena mungkin saya baru pertama kali naik kapal yang ke arah sini, jadi akhirnya nggak kuat gitu ya, sampai beberapa kali muntah-muntah. Tapi alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kami bersama rombongan dari PDM bisa tiba selamat di Pulau Bawean ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan safari dakwah yang insya Allah akan berlangsung ya sampai nanti hari Senin pagi insya Allah. Para jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan atau mari kita merenungi salah satu ayat yang merupakan firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah di akhir-akhir juz 1. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kegelisahan Nabi Yakub alaihi salam ketika beliau sudah mendekati ajal. Ketika itu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, diceritakan di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, termasuk situ ada para ahli kitab yang ada di Madinah, hadir ketika Yakub akan menghadapi kematian. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal itu? Ini pertanyaan yang luar biasa. Seorang nabi, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israil. Maka anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu disebut dengan Bani Israil, ya, Bani Israil, yang ada 12 orang, termasuk salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun Nabi Yakub ini adalah seorang nabi, tapi ketika beliau hendak menemui ajalnya, yang dikhawatirkan hanya satu, yaitu bagaimana nasib agama anak-anaknya kelak. Dan ketika mendapatkan pertanyaan itu, apa jawaban dari anak-anak Nabi Yakub? Anak-anak Nabi Yakub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini jawaban yang sangat menenangkan sekali bagi Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak beliau menjawab, na'budu ilahaka. Ketika kelak wafat, maka yang kami sembah adalah Tuhan, wa ilaha abaika, dan Tuhan dari bapak-bapak Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, ilaha wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Para jamaah, ini merupakan kisah yang
sangat penting sekali untuk bisa kita petik pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama di situ, anak-anak Nabi Yakub ketika ditanya siapa yang akan mereka sembah, mereka menjawab Tuhan dari Nabi Yakub dan Tuhan dari bapak-bapak Nabi Yakub alaihi salam. Kalau dalam mukadimah dalam dasar Muhammadiyah itu disebutkan bahwa ajaran Islam yang kita ikuti ini adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memang agama yang kita ikuti saat ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama yang kalau kita mati di atas agama ini, maka kelak insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan Nabi Yakub di ayat-ayat sebelumnya, Nabi Yakub mengatakan bala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai kita semua ini keluar dari agama Islam. Mari kita pegang teguh ajaran agama Islam yang merupakan ajaran seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di situ atau dari kisah tersebut kita bisa memetik pelajaran penting bahwasanya Nabi Yakub khawatir terhadap anaknya. Yang beliau tanya bukan ma ta'kuluna min ba'di atau madza ta'kuluna min ba'di, akan apa yang akan kalian makan setelah aku meninggal, atau ma talbasuna min ba'di, madza talbasuna min ba'di, apa yang kalian pakai setelah aku meninggal, atau aina taskununa min ba'di, di mana kelak kalian akan tinggal setelah aku meninggal. Beliau sama sekali tidak mengkhawatirkan itu semua. Meskipun tentu saja kita juga penting ya meninggalkan anak-anak yang kuat dari sisi apapun, dari aspek ekonomi, dari aspek harta benda, dari aspek akal. Tetapi itu bukan hal prioritas yang ditanyakan oleh Nabi Yakub. Yang ditanyakan beliau adalah ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal kelak. Ini menunjukkan bahwa kita semua harus memperhatikan bagaimana nasib anak cucu kita kelak, terutama bagaimana nanti agama mereka, lebih khusus lagi bagaimana akidah mereka. Dan poin akidah inilah yang menjadi salah satu poin penting yang juga tercantum dalam ajaran dasar mukadimah ajaran dasar Muhammadiyah, bahwa kita semua adalah, atau jangan sampai kita semua keluar dari akidah yang benar dengan cara menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan tidak menyembah Tuhan yang lain. Maka para jamaah, di kesempatan yang singkat ini ya, karena tadi MC-nya nyebut kultum, ya sudah lebih 7 menit ya. Jadi di kesempatan yang singkat ini ya, satu saja atau dua pesan ini mari kita perhatikan, bahwa yang pertama adalah ajaran agama kita ini adalah ajaran yang benar, ajaran para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Inti ajarannya sama, yaitu tauhid. Tidak ada nabi yang mengajarkan berbuat syirik ya. Hanya mungkin berbeda syariatnya. Kalau zaman Nabi Musa dulu ketika misalnya ada pakaian terkena najis Pak, itu syariatnya tidak dicuci tapi disuruh potong. Nah tapi sekarang setelah syariat Nabi Muhammad ada beberapa syariat Nabi terdahulu yang dihapus. Kalau kena kotoran ya cukup dicuci saja ya. Jadi syariat Islam adalah syariat yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka pertama marilah kita kuatkan kembali ya, keyakinan kita terhadap ajaran Islam. Marilah kita kuatkan kembali ilmu kita terhadap ajaran Islam. Kita gali lebih dalam lagi, kita gali sedalam-dalamnya ajaran Islam yang kita yakini ini. Lalu yang kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita, meninggalkan generasi penerus kita menjadi generasi-generasi yang lemah, khususnya dalam agama mereka, dalam akidah
kepada mereka. Itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang kuat, khususnya dalam masalah agama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan